Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada siang hari ini kami dari kelompok 2, saya perwakilannya. Nama saya Cindy Octaviani, akan mewakili kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai VUCA. Nah, dari kami kelompok 2 itu mengangkat temanya itu VUCA versus VUCA. Jadi kita akan menyelesaikan masalah kayak volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu dengan VUCA juga. Jadi dengan vision, understanding, clarity, dan agility. Nah, mungkin kita masuk poin-poinnya dulu ya. Yang pertama itu ada namanya volatility. Nah, volatility ini itu dideskripsikan itu menjadi itu adalah perubahan yang sangat cepat. Nah, perubahan yang sangat cepat di sini mungkin contohnya itu karena saya basicnya profesi dokter, mungkin saya akan mengaitkannya yang keempat ini dengan bidang kesehatan ya. Jadi untuk volatility itu contohnya adalah yang paling gampang itu cepatnya perubahan zaman itu dengan perkembangan IT. Nah, mungkin 5 tahun yang lalu untuk kita yang tim medis itu bekerja itu mungkin untuk rekam medis pasien masih dengan rekam medis yang tertulis gitu. Sedangkan untuk sekarang itu apalagi di rumah sakit swasta itu telah menggunakan rekam medis yang digital. Jadi rekam medis itu sekarang nggak mesti tuh kita nunggu misalnya pasien datang kita nunggu rekam medis lagi baru kita bisa lihat perjalanan penyakitnya, labornya atau ronsennya. Nah, sekarang itu sudah bisa diakses melalui komputer dengan SIM-RS namanya. Itu adalah suatu aplikasi yang dipunyai rumah sakit. Nah, di volatility ini di rumah sakit pemerintah sendiri khususnya mungkin saya mengangkat di isu OPD saya. Nah, di OPD itu di rumah sakit Petala Bumi itu untuk SIM-RS itu masih belum berjalan. Nah, jadi kami sudah punya tuh sistemnya, tapi hanya untuk digunakan hanya untuk resep-resep elektronik. Sedangkan untuk rekam medis pasien itu belum ada penginputan secara elektronik. Jadi masih nunggu rekam medis yang lama. Sedangkan kalau kita bandingkan bukan datang dengan diagnosis tapi datang dengan gejala. Nah, satu gejala pada pasien itu akan menggambarkan kemungkinan penyakit yang akan terdiagnosa. Jadi kita perlu mencari lebih data-data jelas bagaimana menyingkirkan diagnosa-diagnosa lain sehingga tegak diagnosa pasti dari pasien ini. Misalnya pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Sesak nafas ini bisa merupakan penyebab dari organ jantung, paru-paru, ginjal, atau sistem darah jika terjadi anemia. Nah, di Clarity untuk menyelesaikan masalah ini kita harus mengumpulkan data untuk menyingkirkan diagnosis dan untuk menegakkan diagnosis seperti pemeriksaan darah rutin, fototorak, rekam jantung, atau analisa gas darah untuk menyingkirkan kemungkinan adanya gagal ginjal yang terjadi pasien dengan asidosis metabolik. Mungkin itu dari kalau agility. Saya yang lain. Baik, saya akan coba menjelaskan ambiguity dan agility itu menurut berdasarkan apa yang saya kerjakan di OPD saya. Jadi kan ambiguity ini adalah keadaan mengambang yang menyebabkan kebingungan untuk membaca arah dengan jelas. Nah, misalnya lagi-lagi saya bahas PMK, penyakit mulut dan kuku yang lagi mewabah ini. Perubahan itu kan terjadi mendadak, tidak bisa kita perkirakan. Tiba-tiba terjadi aja wabah penyakit itu. Banyak peternak yang merugi dengan kematian ternak, kerugian ekonomi, kerugian material dan semuanya. Terus bagaimana cara kita mengobatinya? Dengan agility. Di mana agility ini definisinya yaitu kelincahan menghadapi perubahan tersebut. Apa obatnya? Vaksin. Akhirnya Kementerian Pertanian memunculkan atau menerbitkan vaksin buat disebarkan ke berbagai provinsi di Indonesia, sehingga dengan vaksin tersebut kita dapat Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang permasalahan VUCA yang diatasi menggunakan VUCA juga. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kelompok sebelumnya dalam menganalisa masalah, di mana untuk VUCA pertama dalam bentuk V, yaitu volatility, yang artinya berpandangan ke depan dengan berpandangan drastis, terjadi perubahan drastis untuk ke depannya.
Nah, kita ambil aja satu contohnya juga seperti di rumah sakit. Kalau tadi Petalabumi, ini kita masukkan ke rumah sakit RSUD Arifin Ahmad, di mana saat ini memang terjadi kasus atau permasalahan penggunaan EMR atau Electronic Medical Record, di mana kita ketahui sebelumnya kita menggunakan manual MR, manual medical record, dalam arti pencatatan secara manual, dan sekarang terjadi perubahan menggunakan elektronik, digitalisasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, VUCA dalam bentuk V dilakukan ke vision, yang artinya berpandangan ke depan. Dalam arti hal ini, pemimpin memang harus berpandangan ke depan, mengikuti perubahan yang ada, di mana dari era klasikal menjadi digitalisasi. Mau nggak mau kita harus mengikuti perubahan perkembangan yang ada, sehingga tugas dari pemimpin yaitu membangun atau merangkul SDM-SDM yang mungkin dirasa sebelumnya tidak tahu atau tidak mampu menjadi tahu dan mampu. Dalam arti tahu, mau, dan mampu, begitu kurang lebih. Seperti dengan melakukannya pelatihan-pelatihan atau diklat atau penggunaan secara berkala dan evaluasi berkala. Nah, terus untuk uncertainty itu dalam arti ketidakpastian. Mungkin kita bisa ambil juga tentang permasalahan COVID-19 sebelumnya, di mana kita tidak tahu, tidak pasti ternyata. Yang pertama adalah complexity. Complexity ini adalah menyangkut hal yang rumit atau menyangkut banyak hal yang sulit untuk diurai. Nah, ini bisa diatasi dengan clarity. Clarity ini adalah kejelasan, terutama dalam hal komunikasi yang sederhana, mudah dimengerti, dan jelas tupoksinya. Misalnya, karena saya berasal dari Rumah Sakit Petalabumi, saat ini di Rumah Sakit Petalabumi sedang giat-giatnya dilakukan persiapan akreditasi rumah sakit. Nah, akreditasi rumah sakit ini adalah sesuatu yang sangat kompleks tentunya. Saat ini sedang dilakukan berbagai upaya untuk mempersiapkannya karena penilaiannya akan dilakukan pada bulan Februari. Nah, pimpinan rumah sakit anggap teman-teman sudah paham tentang arti-arti daripada kata-kata yang ada di depan. Jadi saya akan membahas contoh kasusnya seperti apa. Jadi saya ada di OPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, tepatnya di UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, di mana kami bertugas untuk mengeluarkan sertifikat dan izin edar, terutama beras yang ada di lokal. Contohnya itu kami yang mengeluarkan izin edarnya supaya bisa dijual di swalayan. Nah, jadi terjadilah satu perubahan yang tadinya pengeluaran izin edar tahapan ini melalui manual, dan sekarang berganti menjadi online single submission yang tadinya manualnya di pihak kami, tapi jadinya sudah di bawah atau di wewenangnya DPMPTSP, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Nah, ketika sudah berganti wewenang, itu terjadi perubahan sehingga terjadi perubahan yang sangat drastis. Terjadi kekacauan tahapan yang tiba-tiba dan tidak terprediksi dan tidak tergambar harus melangkah seperti apa, karena ini terkait dua OPD yang berbeda dan sistem yang tadinya manual. Selamat siang teman-teman semuanya dan Bapak. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan terkait VUCA yang telah kami rangkum. Jadi saat ini itu ASN dihadapkan pada era VUCA yang tidak mudah, dan ASN harus mempunyai kompetensi yang mumpuni agar dapat merespon perubahan yang terjadi pada era ini. Nah, nilai VUCA itu sendiri merupakan singkatan dari volatility, kemudian uncertainty, complexity, serta ambiguity. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan satu persatu terkait empat kata ini, di mana yang volatility itu merupakan dinamika perubahan yang sangat cepat dalam berbagai hal. Volatility ini dapat ditanggulangi dengan vision, yaitu memiliki pandangan masa depan. Seperti apa contohnya? Contohnya jika kita masukkan ke kehidupan dalam pekerjaan ASN, itu contohnya di rumah sakit, pada saat terjadinya wabah COVID-19, itu pihak rumah sakit harus cepat tanggap